Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulillahil karim. Jamaah subuh rahimakumullah. Paling pantas kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan kerahiman Allah SWT yang telah bagi hidayah, taufik dan inayah kepada kita, sehingga kita dapat datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini, masjid yang penuh barakah ini, untuk menghadiri salat subuh dengan berjamaah. Salat subuh dengan berjamaah ini adalah salat yang sangat berat bagi orang-orang munafik. Bahkan dikatakan, barang siapa yang salat subuh dengan berjamaah, maka seakan-akan dia sudah salat sunat sepanjang malam. Dan 2 rakaat sebelum subuh ini adalah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sebelum ke ta'ala, kita juga senantiasa mengirimkan salawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan pengorbanan beliau ditopang oleh istri-istri beliau dan para sahabat beliau, akhirnya hidayah ini sampai juga kepada kita. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kemarin malam saya disampaikan oleh Ustaz Amir bahwa subuh ini adalah giliran saya. Sebenarnya saya kaget dan saya katakan, adakah yang bisa dibaca? Tapi tidak ada, dan saya coba-coba buka daripada kitab Fadhil Amal. Maka inilah nanti yang saya coba-coba akan sampaikan kepada para bapak, dan nanti akan lanjutkan dengan diskusi ditambah kekurangan-kekurangan karena keterbatasan daripada ilmu yang saya miliki. Dan adapun judul yang akan sampaikan adalah keutamaan fikir dan sikir, utamanya sikir qalbi, sikir kafi yang malaikat pun tidak tahu. Itulah supaya jangan ngantur, saya akan bacakan. Jemaah subian di Allah, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat akan ada malaikat yang berseru, di manakah orang-orang yang berakal? Orang-orang bertanya, orang-orang berakal manakah yang engkau kehendaki? Mereka berkata, yaitu orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dan merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya mereka berkata, wahai Rabb kami, engkau tidak menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka lindungilah kami dari asap api neraka. Kemudian diberikan kepada mereka sebuah bendera, dan mereka akan mengikuti bendera itu. Malaikat berkata kepada mereka, masuklah kalian ke dalam surga untuk selama-lamanya. Hadis riwayat Al-Asbani dari kitab At-Targhib dan Durrul Mansur. Beda. Merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi, yaitu memikirkan keadaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan keajaiban hikmah-hikmahnya, sehingga akan menguatkan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abi Dunya rahmatullah alaih meriwayatkan sebuah hadis mursal bahwa suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai sekumpulan sahabat radhiyallahu anhum yang sedang duduk merenung. Beliau bertanya, ada apa? Apakah yang sedang kalian pikirkan? Jawab mereka, kami sedang memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Beliau bersabda, ya janganlah kalian memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala, tapi pikirkanlah tentang makhluk ciptaannya. Seseorang bertanya kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, katakanlah kepada kami amalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menakjubkan. Jawab Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, semua amalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menakjubkan. Suatu ketika pernah beliau datang dan berbaring di tempat tidurku dan masuk ke dalam selimutku. Lalu tiba-tiba beliau bangkit dan bersabda, biarkan aku beribadah kepada Rabbku. Kemudian beliau berudu dan salat sampai menangis sehingga air matanya mengalir membasahi dadanya yang mulia. Lalu beliau pun ruku sambil menangis, kemudian sujud sambil menangis. Beliau terus salat sampai itu sepanjang malam hingga Bilal datang untuk memberi tahu datangnya waktu subuh. Aku bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, engkau telah diampuni, mengapa engkau menangis seperti itu? Beliau menjawab, tidakkah sepantasnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Wahai Aisyah, bagaimana aku tidak menangis? Padahal hari ini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka menerungkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surah Al-Imran ayat 190-191. Selanjutnya beliau bersabda, sungguh celaka orang yang membaca ayat ini lalu tidak memikirkan dan tidak merenungkannya. Syekh Amir bin Abdul Qais rahmatullah telah berkata, aku mendengar bukan hanya dari seorang, dua orang, atau tiga orang sahabat, namun aku mendengar dari banyak sahabat bahwa nur iman adalah dalam merenung dan berpikir. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang berbaring di atas atap rumahnya melihat langit dan bintang-bintang lalu berkata, demi Tuhan, aku yakin bahwa kami, langit dan bintang-bintang pasti ada yang menciptakan. Ya Allah, ampunilah aku. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memandangnya dengan rahmatnya dan mengampuninya. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, merenung sesaat lebih baik daripada ibadah semalam suntuk. Sayyidina Abu Darda dan Sayyidina Anas radhiyallahu anhuma juga meriwayatkan hadis serupa. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, merenung sesaat tentang penciptaan langit dan bumi lebih baik daripada beribadah 80 tahun. Seseorang bertanya kepada Sayyidina Ummu Darda radhiyallahu anha,
apakah ibadah Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu yang paling utama? Jawabnya, merenung dan berpikir. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda, merenung dan berpikir sesaat lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Riwayat di atas bukan bermaksud bahwa kita tidak perlu lagi beribadah lagi setelah merenung dan berpikir. Sebab masing-masing ibadah memiliki derajat dan keutamaan tersendiri, baik ibadah fardu maupun ibadah sunnah. Jika seorang meninggalkan ibadah tersebut, maka ia akan dicela dan disiksa sesuai dengan amal yang telah ditinggalkannya. Imam Ghazali rahmatullah alaihi menulis bahwa merenung dan berpikir dikatakan sebagai ibadah yang lebih utama karena ia mengandung makna zikir. Selain itu, ada dua keutamaan lainnya. Itu satu, menghasilkan ma'rifatullah atau mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena merenung dan berpikir adalah kunci ma'rifatullah. Kedua, menghasilkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Merenung dan berpikir inilah yang dikatakan oleh para ahli tasawuf sebagai muraqabah atau zikir kafi. Banyak hadis yang menyebutkan tentang keutamaan muraqabah. Dalam Musnad Abu Ya'la disebutkan dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, baginda Rasulullah SAW bersabda, zikir kafi, zikir dalam hati yang malaikat pun tidak dapat mendengarnya, berpahala 70 kali lipat lebih utama dibandingkan dengan zikir jahri. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh makhluk untuk dihisab. Malaikat kiraman katibin, yaitu Raqib dan Atid, akan membawa catatan amal seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihatlah catatan amal si fulan. Apakah ada amalannya yang tertinggal atau tidak tertulis? Malaikat menjawab, kami telah menulis seluruh amalannya dan tidak ada yang tertinggal ataupun yang tidak tersimpan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih ada di sisiku, masih ada di sisiku kebaikannya yang tidak engkau ketahui, yaitu zikir kafi atau zikir dalam hati. Imam Baihaqi rahmatullahi menulis dalam kitab Syu'abul Iman, riwayat Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, bahwa zikir kafi yang malaikat pun tidak dapat mendengarnya adalah 70 kali lebih tinggi derajatnya daripada zikir yang malaikat dapat mendengarnya, atau zikir jahri. Zikir jahri. Betapa bernasib baik orang yang sekejap pun hatinya tidak lalai dan berzikir, berpikir, merenung dan muraqabah. Ia akan mendapat pahala tersendiri dan ibadah sahih yang dikerjakannya. Sedangkan setiap waktu yang hatinya digunakan untuk berzikir, berpikir, merenung dan muraqabah selama hidupnya akan mendapatkan lipatan pahala sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Itulah yang sangat ditakuti setan. Sekira inilah sepanjang jam telah, tapi tambah lagi. Diriwayatkan bahwa Syekh Junaid rahmatullah alaih melihat dalam mimpinya setan dalam keadaan telanjang. Ia bertanya kepada setan, apa kamu tidak malu telanjang di depan manusia? Setan menjawab, mereka bukan manusia. Manusia yang sebenarnya ialah
yang sedang duduk di dalam masjid kampung Sunisia. Mereka membuat tubuhku kurus dan hatiku terbakar. Syekh Junaid rahmatullah alaih berkata, aku pun pergi ke masjid kampung Sunisia. Kulihat sekelompok orang-orang meletakkan kepala di atas lutut, sibuk bermurakabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihatku mereka berkata, kamu jangan tertipu dengan ucapan setan. Syekh Masuhi rahmatullahi meriwayatkan hal yang sama, bahwa ia pernah melihat setan telanjang. Ia berkata, apa kamu tidak malu berjalan di antara manusia dengan telanjang bulat? Setan menjawab, demi Tuhan, mereka bukan manusia. Jika manusia, tentu aku tidak dapat mempermainkan mereka seperti anak-anak mempermainkan bola. Manusia yang sesungguhnya ialah mereka yang telah membuat hatiku sakit. Ia berkata sambil memberi isyarat ke arah para ahli tasawuf. Syekh Abu Said Al-Hasan rahmatullahi berkata, aku melihat di dalam mimpi setan menyerangku, lalu aku memukulnya dengan kayu. Tapi anehnya, setan tidak menghiraukannya sama sekali. Tiba-tiba aku dengar suara gaib yang mengatakan bahwa setan tidak takut kepada kayu, tapi setan hanya takut dengan nur hati. Dari Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama ialah zikir kafi. Rezeki yang paling utama ialah yang mencukupi, tidak terlalu kurang sehingga tidak bisa hidup selayaknya, dan tidak terlalu banyak sehingga menimbulkan takabur dan maksiat. Sayyidina Ubaidah radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda, zikir yang paling utama adalah zikir kafi. Rezeki yang terbaik ialah rezeki yang mencukupi. Hadis ini sahih menurut Imam Ibnu Hibban radhiyallahu rahmatullahi alaih dan Imam Abu Yala rahmatullahi alaih. Baginda Rasulullah SAW bersabda, berzikirlah dengan zikir kamil. Orang-orang bertanya, apa zikir kamil itu? Beliau bersabda, yaitu zikir dalam hati. Riwayat-riwayat di atas menerangkan tentang keutamaan zikir kafi, zikir dalam hati. Beberapa hadis lainnya menerangkan keutamaan zikir jahri, zikir dengan suara nyaring, sehingga dikatakan gila, sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Keduanya memiliki kelebihan dan keutamaan masing-masing menurut keadaan yang berbeda. Oleh sebab itu, para ulama pembimbing rohani memilihkan zikir manakah yang sesuai bagi seorang dan kapan waktu mengamalkannya. Alhamdulillah, itulah hadis dari Rasulullah SAW yang menggambarkan kepada kita bagaimana pentingnya merenung, berpikir tentang kejadian-kejadian alam, dan bagaimana kita senantiasa berpikir, berzikir dalam hati yang malaikat pun tidak mengetahui. Dan ini diamalkan oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW tertidur dan para malaikat datang mengelilingi beliau. Mereka bermusyawarah, cobalah berikan permasalahan kepada saudara kita ini. Maka malaikat mengatakan, mata beliau tertutup, tapi hati beliau senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu latihan. Untuk mencapai zikir dalam hati ini perlu banyak latihan. Ini yang perlu sampaikan, mungkin ada tambahan dari sanggahan dari Bapak-bapak sekalian. Karena ilmu saya yang terbatas, inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada saya utamanya, dan bisa saya amalkan zikir-zikir ini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita sekalian. Soalnya kita bisa lanjutkan dengan diskusi.